puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita, langkah-langkah kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Sebab itu mari bersuka cita di hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan
terima kasih. Yesus Tuhan. Satu hal yang selalu kami percaya, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau selalu menopang kami, Engkau selalu menyertai kami, bahkan setiap langkah kami Tuhan, Engkau yang senantiasa menuntunnya. Terima kasih Bapa, sebab Engkau yang senantiasa bersama dengan kami. Sebab itu Tuhan, saat ini saya mau katakan kepada Engkau Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah takut berjalan, sebab Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami. Haleluya Tuhan. Ku
Buat iman kami Tuhan hari-hari ini semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin kuat mengiring akan Tuhan. Sehingga Tuhan setiap masalah pergumulan datang Tuhan, kami tidak gampang untuk patah semangat. Kami tidak gampang Tuhan untuk putus asa, tetapi kami terus berharap kepada Engkau. Kami terus percaya kepada Engkau bahwa Engkau sanggup Tuhan menolong, memberkati setiap kami. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah minggu LOB Ministry secara online. Kami percaya kita semua dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Saya percaya saudara dan saya kita perlu firman Tuhan, karena firman yang menuntun dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita terus tetap berada di dalam jalurnya Tuhan, supaya kita tidak tersesat. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, Tuhan, sepanjang minggu ini. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu, Bapa. Hari ini kami akan bersama-sama, Tuhan, untuk belajar kebenaran firman-Mu. Bahwa hidup kami untuk semakin hari semakin serupa segambar dengan Yesus, hidup kami serupa segambar dengan firman-Mu, dan apa saja yang firman kami belajari, kami dengar, biarlah Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, berikan kemampuan kami untuk menangkap firman-Mu, supaya kami mendapatkan misi dan visi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kemurahan dan dalam penyertaan Tuhan. Allah Immanuel, Allah beserta kita yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Dan tidak pernah tertidur dan Tuhan tidak pernah terlelap dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagai bukti bahwa Tuhan menyertai saudara, hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah online LOB Ministry, dalam ibadah minggu hari ini. Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita buka di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kitab Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat kelima, firman Tuhan berkata dengan perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Allah adalah satu-satunya penebus. Berarti tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain yang
untuk menjadi penebus umat manusia. Cuman satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Saya percaya bahwa setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, bahwa saudara sudah ditebus dari segala dosa-dosa yang mengikat dalam kehidupan saudara dan saya, yang membelenggu kehidupan saudara dan saya. Dia adalah satu-satunya yang membawa keluar umat manusia dari cengkeraman kuasa kegelapan, dari dosa kemunafikan, dosa kesombongan, dosa iri hati, dosa dengki, dosa kebencian, dosa tidak bisa memaafkan, bahkan dosa pembunuhan, dosa berzinahan, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, itu semuanya dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari hari-hari ini kita senantiasa apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, biarlah senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 43 itu pertama sampai 35. Firman Tuhan berkata, Allah adalah satu-satunya penebus. Firman Tuhan yang pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Katakan bersama-sama bahwa kita kepunyaan Tuhan. Saya percaya bahwa saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya, setiap orang yang sudah ditebus dan mempercayai bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang memerintah dalam kehidupan saudara dan saya, memerintah hidup saudara dan saya, bahwa saudara sudah kepunyaannya Tuhan. Maka dari itu saudara jangan pernah takut untuk saudara berjalan melangkah dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat ketiga, sebab aku Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau, dan aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Saudara dalam Tuhan, di sini firman Tuhan bahwa Allah adalah satu-satunya penebus. Kalau ayat yang pertama bahwa sekarang berilah firman Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat kedua, apabila engkau menyeberang melalui air. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ketika kita mengenal Yesus, ketika kita menjadikan Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita, bukan berarti nggak ada masalah. Firman Tuhan di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, apabila engkau menyeberangi melalui air. Bukan berarti ketika saudara dan saya mengenal Yesus, bukan berarti kita tidak menghadapi tantangan, tidak menyeberangi masalah yang ada. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi Tuhan menyertai engkau. Firman Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Jadi Tuhan tetap mengizinkan setiap pergumulan, setiap permasalahan dalam pelayanan, permasalahan dalam keluarga, permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan dalam mendidik anak, permasalahan dalam ekonomi, permasalahan dalam pelayanan dan dalam usaha pekerjaan yang ada, dalam karir yang ada. Tuhan tetap mengizinkan, tetapi firman Tuhan, aku akan menyertai engkau. Nah, ini seringkali yang terjadi, setiap orang tidak sadar, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia mengeluh, dia bersungut-sungut dengan tantangan masalah yang mereka hadapi. Mereka hanya fokus kepada pergumulan masalah yang ada, tetapi mereka lupa bahwa janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Tuhan tetap membiarkan kita menyeberang sungai,
menyeberangi air, menyeberangi setiap pergumulan permasalahan yang ada. Tetapi firman Tuhan, aku akan menyertai engkau. Supaya apa? Supaya kita tidak dihanyutkan. Firman Tuhan, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, jangan pernah takut. Karena saudara adalah kepunyaannya. Kita sadar, saudara dan saya, bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Untuk apa lagi kita bimbang? Untuk apa lagi kita khawatir? Untuk apa lagi kita bersungut-sungut? Kadang-kala orang saudara dan saya, kalau kita khawatir, kita bersungut-sungut, bahwa kita lupa bahwa diri kita sudah kepunyaannya Tuhan. Maka timbullah rasa sungut-sungut, timbullah kekecewaan, timbullah rasa kekhawatiran. Karena kita tidak sadar bahwa kita ini sudah kepunyaannya Tuhan. Sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi jangan pernah takut untuk kita menyeberangi sungai, untuk menyeberangi air. Karena Tuhan yang menyertai. Bukan orang-orang yang saudara banggakan yang menyertai saudara. Bukan orang-orang yang terdekat menyertai saudara. Kadang-kadang mereka bisa mengecewakan saudara dan saya. Orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Bapak Saudara dalam Tuhan. Tetapi Tuhan yang menyertai engkau. Firman Tuhan lain berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kadangkala kita tidak mau meminta disertai oleh Tuhan. Kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang ada. Kita ogah untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tidak akan dihanyutkan. Engkau tidak akan dihanyutkan. Dengan kata lain, kita diizinkan Tuhan, kita dibiarkan Tuhan juga untuk melalui sungai, melalui masalah, melalui sungai-sungai yang ada, permasalahan, pergumulan yang ada. Kita tidak dihanyutkan. Ini janji firman Tuhan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Loh, ini janji firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Untuk apa lagi kita takut? Untuk apa lagi kita kecewa? Yang terpenting bahwa kita tetap ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kecuali kalau saudara di luar Yesus, baru saudara dilepaskan oleh Yesus. Saudara tidak akan mengalami kemampuan. Saudara tidak akan mengalami namanya kekuatan. Karena sudah tidak ada Roh Kudus. Karena saudara sudah di luar Yesus. Karena firman Tuhan lain berkata, kamu tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu di luar aku. Engkau tidak akan dihanguskan ketika engkau berjalan melalui api. Tuhan tidak menghardik api tersebut. Tuhan tidak menyingkirkan api tersebut. Tuhan tidak membuat api itu padam. Tetapi saudara diberikan kemampuan untuk menghadapi api itu. Dan Tuhan menutup bungkus kehidupan saudara. Sehingga api itu tidak menghanguskan saudara dan saya. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tahu persis bahwa dia akan tetap dimasukkan dalam dapur api yang menyala-nyala oleh Raja Nebukadnezar. Karena dia tidak mau tunduk kepada raja, menyembah patung yang dibikin oleh Raja Nebukadnezar. Dia tahu persis. Maka dia berkata, hai raja, aku sekali-kali tidak akan menyembah patung tuanku yang dirikan. Sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak menjawab aku, sekali-kali aku tidak menyembah patung yang Tuanku dirikan. Dia tahu persis, Bapak Ibu Saudara Tuhan, bahwa hidupnya Sadrak, Mesak, dan Abednego disertai oleh Tuhan. Maka dari itu api dan sungai pun tidak menghanyutkannya, tidak menghanguskannya. Seperti Daniel di gua singa. Ketika Daniel dibuang di gua singa, Tuhan tidak membiarkan singa itu mati atau singa itu meninggalkan Daniel. Tetapi bahwa singa itu mulutnya dikatup oleh Tuhan. Tetap dia menghadapi singa. Tetapi singa itu tidak menerkam, yaitu Daniel. Bapak Saudara dalam Tuhan. Maka dari itu apapun yang menjadi pergumulan permasalahan saudara hari ini.
Biarlah kita senantiasa merenungkan dan kita senantiasa menyadari bahwa Tuhan Allah Immanuel yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Dan sadar bahwa saudara dan saya adalah milik kepunyaannya. Jadi kita untuk apa lagi kita takut? Kalau kita milik kepunyaan Tuhan, Raja di atas segala raja, saya percaya tidak ada satu orang pun yang berani menjamah dalam kehidupan saudara dan saya. Asal kita sadar bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus. Tidak ada satu kuasa kegelapan apapun yang akan dapat menjamah dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, sekarang banyak anak-anak Tuhan yang mengalami tekanan secara kuasa kegelapan. Dia terikat dengan kuasa kegelapan. Dia ditawan oleh kuasa kegelapan. Dia nggak sadar bahwa dalam dirinya ada roh yang lebih besar dibanding yang ada di dunia ini. Saudara Tuhan. Ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu, aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Saudara Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Yang setuju kata amin. Yes. Saudara Tuhan, bahwa saudara dan saya adalah orang yang berharga. Saya percaya bahwa orang yang berharga berarti kita tidak pernah ditempatkan di suatu tempat yang tidak berharga. Saya percaya kalau saudara punya barang yang berharga, pasti saudara menempatkan di tempat yang baik dan yang luar biasa. Di tempat yang nyaman, di tempat yang aman. Nah, saudara dan saya adalah orang yang berharga. Firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku. Saudara dan saya berharga, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan STH, MTH yang berharga di mata Tuhan. Bukan orang para nabi, bukan para rasul, bukan para penginjil. Tetapi di sini engkau, saudara dan saya, oleh karena engkau ini adalah semuanya. Tidak dikhususkan oleh imam, tidak dikhususkan oleh nabi, tidak dikhususkan untuk pendeta, hamba Tuhan, gembala, tetapi engkau yang menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah orang yang berharga di mata Tuhan, yang meresponi akan panggilannya dan dia menjadi orang pilihannya dan menjadi orang yang setia. Yang katakan bahwa hidupnya adalah dewasa secara iman, dewasa secara roh. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah tersakiti, tidak mudah yang namanya sakit hati. Itulah orang-orang yang berharga di mata Tuhan dan firman Tuhan dan mulia. Dan mulia berarti sesuatu hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, jangan menganggap bahwa saudara, oh aku ini nggak ada harganya. Aku ini hanya dari kampung. Aku ini hanya pendidikanku hanya SD, pendidikanku hanya SMP, pendidikanku hanya SMA, tidak ada perguruan tinggi. Hey, halo Bapak Ibu Saudara Tuhan. Firman Tuhan di sini bahwa engkau berharga. Ini tidak dikhususkan bahwa orang yang berharga di mata Tuhan adalah orang yang sarjana, orang yang profesor, orang yang doktor, bukan, tetapi orang yang menjadi pelaku dan segambar serupa dengan Kristus. Maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara Tuhan. Maka ayat yang kelima, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Saudara Tuhan, jangan takut apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi permasalahan saudara. Jangan takut karena Tuhan menyertai kehidupan saudara dan saya. Sungai dan api, sungai tidak akan pernah menghanyutkan saudara. Permasalahan saudara tidak akan pernah menghanyutkan kehidupan keimanan saudara. Masalah saudara tidak mengurangi keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Api masalah yang saudara alami tidak mengurangi keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak akan pernah mengurangi. Tetapi yang mengurangi adalah persungutan saudara.
Yang mengurangi keselamatan saudara adalah kekecewaan saudara. Saudara kecewa dengan hamba Tuhan, saudara kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan anak, kecewa dengan mertua, kecewa dengan seseorang. Itulah yang mengurangi keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Sebetulnya masalah tidak mengurangi keselamatan, tetapi kita tidak meresponi dengan benar panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, bahwa kita ini adalah kepunyaannya. Maka dari itu jangan pernah takut. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Untuk apa lagi kita takut? Untuk apa lagi kita bimbang? Kalau burung di udara Tuhan pelihara. Saudara dan saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Pasti Tuhan pelihara. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah gentar. Roh Kudus pasti memelihara dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu Bapa. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu saat hari ini. Kami percaya setiap pergumulan permasalahan mereka tidak akan pernah menghanyutkan iman mereka. Kami percaya api masalah, api pergumulan tidak akan pernah membuat mereka hangus. Tetapi semakin giat mereka semakin hari, semakin berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka adalah biji mata Tuhan, mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan, mereka adalah orang yang mulia di mata Tuhan. Dan juga aku percaya bahwa setiap orang yang mendengarkan, bahkan setiap orang yang percaya kepada Engkau, dia adalah kepunyaan Engkau Bapa. Maka Engkau akan terus menyertai dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, tetapi ada Roh Kudus yang tidak pernah selesai dengan kami. Kami berdoa buat setiap pemerintahan Indonesia, mulai dari pusat bahkan sampai ke daerah, mulai dari Bapak Presiden sampai ke RT RW, ke daerah dusun yang ada. Kami memberkati mereka semuanya. Indonesia dilawat oleh Tuhan, Indonesia dimuliakan oleh Tuhan, Indonesia diberkati, Indonesia diselamatkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat setiap gereja-gereja, kami berdoa buat setiap para hamba-hamba Tuhan, misionari, penginjil. Kami berdoa Tuhan, perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu, perlengkapi mereka Tuhan dengan otoritas-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang dari surga menyertai keluarga, menyertai anak-anak, menyertai rumah tangga, menyertai pernikahan, menyertai sawah ladang, menyertai setiap pekerjaan, pelayanan yang ada. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita semua ditolong, diberkati Tuhan bersama, katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.